Naza'amtum bisa miliki kasfaduri ing ngilangi ing kemelaratan, kasfaduri ing ngilangi ing kemelaratan. Angkum saking sira kabeh, angkum saking sira kabeh, angkum saking sira kabeh wala tahwilan lan ora ing ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wala tahwilan lahu ila ghairikum, wala tahwilan lan orang ngelih utawa mindah, wala tahwilan lan orang ngelih utawa mindah lahu maring dur, lahu maring dur niku lahu maring dur ila ghairikum maring sakliyane sira kabeh, ila ghairikum maring sakliyane sira kabeh, ila irikum maling sakliyani sira kabeh. Ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Surat Al-Isra ayat 57. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ulaika utawi mengkono wong akeh, ulaika te mungkono alladzina za'amtum min dunihi niku, ulaika te mungkono alladzina za'amtum min dunihi iku alladzina wong akeh, iku alladzina wong akeh yad'una ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ulaikal ladzina ngeten berarti. Ulaikal ladzina yad'una annahum aliha yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ulaika utai mungkono alladzina za'amtum, ulaika te mungkon alladzina za'amtum iku alladzina wong akeh, yad'una kang padha ya Allah ya Rabbi ya Karim, yad'una kang padha ngarani sapa kufar, annahum yad'unahum, langsung ngoten nggih, yad'unahum kang padha ngarani sapa kufar ing alladzina yad'una, kang padha ngarani sapa kufar ing alladzina yad'una ta ing ulaik sami mawon, kang padha ngarani sapa kufar ing alladzina yad'una niku pinggire pas utawa ulaik alihatan ing pangeran. Pangapunten, luwih pase ngeten mawon. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna, ngeten langsung. Ulaikal ladzina ngoten mawon langsung. Ulaikal ladzina utawi mungkono wong akeh. Ulaikal ladzina te mungkono wong akeh yad'una kang padha ngarani sapa kufar ing alladzina alihatan ing pangeran iku ya betahuna padha nubre sapa alladzina yad'una, yabtaghuna padha nubre sapa alladzina yad'una, yatlubuna tegese padha nubre sapa alladzina yad'una ila rabbihim maring pangerane alladzina yad'una nubre alwasilata ing penggawe marek, al-qurbata tegese ya Allah, al-qurbata tegese penggawe marek, fit taati kelawan nganggo ibadah, fit taati kelawan nganggo ibadah, fit taati kelawan nganggo ibadah, ayyuhum aqrab, ayyuhum nyatani badalun min wawi yabtauna, ayyuhum nyatani utawi ayyuhum nyatani endi-endine alladzina yad'una, nyatane endi-endine alladzina yad'una iku aqrabu luweh parek ilahi maring Rabb, fa kaifa bi ghairihi, fa kaifa mongko iku kaya apa utahe penyono sira, fa kaifa mongko iku kaya apa utahe penyono sira
bi ghairihi kelawan sakliyane aqrab, bi ghairihi kelawan sakliyane aqrab, wa yarjuna lan padha ngarep-ngarep sapa alladzina yad'una rahmatahu ing welas asih Allah, rahmatahu ing welas asih Allah. Wa yakhafuna lan padha wedi sapa alladzina yad'una adzabahu ing siksane Allah, kaghirihim kaya sakliyane alladzina yad'una, kaghirihim kaya sakliyane alladzina yad'una. Fa kaifa mongko hale kaya apa tad'unahum padha ngarani sapa sira kabeh kufar ing alladzina yad'una ngarani alihatan ing pira-pira pangeran. Inna adzaba rabbika kana mahdura, inna adzaba rabbika satanane siksane pangeran sira iku kana ono apa adzaba rabbika iku mahduron kang den cegah, iku mahduron kang den cegah tegese kang den reksa yang dijauhi, maksudnya kang den doi, iku mahduron kang den cegah kang den doi. Pun sak manten mawon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lanjut dari ayat yang kemarin, tengeriki melanjutkan surat Al-Isra ayat 56. Tengeriki dingetikaaken Ya Allah ya Rabbi ya Karim, qul ud'ul ladina za'amtum annahum alihatum min dunihi fala yamlikuna kashfa dzurri ankum wala tahwila. Tafsir Jalalainnya dulu. Qul lahum, ucapkan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir, ud'ul ladina za'amtum annahum alihatun min dunihi kal malaikati wa Isa wa Uzair. Hendaknya kalian semua orang-orang kafir itu berdoa kepada orang-orang yang kalian itu menyangka bahwa mereka adalah Tuhan dari selainnya Allah, seperti halnya para malaikat, Nabi Isa dan juga Nabi Uzair. Jadi orang-orang kafir itu menganggap yang namanya malaikat, maranganten Nabi Isa, Nabi Uzair itu merupakan Tuhan. Menurutnya orang-orang kafir. Fala yamlikuna kashfa dzurri ankum wala tahwilan lahu ila ghirikum. Maka mereka, orang-orang yang kalian sangka bahwa mereka itu adalah Tuhan dari selainnya Allah, mereka tidak akan mampu, tidak akan bisa memiliki, tidak akan mampu untuk menghilangkan mara bahaya yang ada pada diri kalian semua, wala tahwila, juga tidak akan mampu untuk memindahkan mara bahaya tersebut dari kalian menuju selainnya kalian. Ini istilah tengeriki ngoten. Jadi ini merupakan tengeriki didhawuhaken, ini merupakan sebuah untuk mengerot atau untuk menolak atas keyakinannya orang-orang yang meyakini bahwa Allah Ta'ala itu memiliki yang namanya sekutu. Orang-orang kafir itu kan meyakini bahwa Allah Ta'ala itu memiliki sekutu, dan mereka memang menyekutukan terhadap Allah Ta'ala. Mereka menganggap yang namanya malaikat itu Tuhan, mereka menganggap yang namanya Nabi Isa itu juga Tuhan, mereka juga menganggap yang namanya Nabi Uzair itu juga Tuhan. Maka untuk mengerot atau menolak keyakinan mereka ditolak. Ayo coba, kalau memang mereka seperti yang kalian yakini bahwa mereka itu adalah Tuhan yang kalian jadikan sekutu bagi Allah Ta'ala, coba kalian berdoa kepada mereka. Apakah mereka bisa untuk menghilangkan mara bahaya yang ada pada diri kalian? Jawabannya tegas, fala yamlikuna kashfa dzurri ankum wala tahwila. Mereka tidak akan mampu untuk menghilangkan mara bahaya dari diri kalian atau memindahkan. Ojo ngilangi, mindah dari diri kalian menuju orang lain saja tidak mampu. Pun niki ngoten. Ini persis seperti yang didhawuhaken tentang kitab Ya Allah ya Rabbi ya Karim tafsir sawinya.
Qul ya Muhammad raddan ala man i'taqada ma'allahi syarikan. Ayat ini merupakan ayat untuk menolak terhadap orang-orang yang meyakini bahwa Allah Ta'ala itu memiliki sebuah sekutu, ya. Memang pekerjaan orang kafir itu kan memang menyekutukan terhadap Allah Ta'ala. Annahum aliya asyara bidzalika alla annahum maf'ulai za'ama mahdhufan min dunhi ay ghairi wa fil ayah taqdimun wa ta'khiran wa taqdir qul ud'ul ladina min dunihi za'amtum annahum aliya fal makna annahum ya'budunaha kama ya'budunallah. Gila. Memang mereka orang-orang kafir itu menyembah terhadap malaikat, Nabi Isa, ya, Nabi Uzair. Mereka menyembah seperti artinya mereka menyembah terhadap Allah Ta'ala. Melana innama ya'taqiduna innama ya'taqiduna asyirkata ma'allah la annal alihata ghairahu wa huwa laisa biilahin. Pun. Terus ngaten. La kal malaikati ai wa kamaryam, bahkan dikit ini juga akan ngaten. Jadi memang orang-orang kafir itu menyekutukan keyakinan-keyakinannya orang kafir itu memang menyekutukan terhadap Allah Ta'ala, menjadikan yang namanya malaikat, ya, marah Nabi Isa, marah Siti Maryam, ya, marah Nabi Uzair, itu semua mereka sekutukan, mereka jadikan sekutu, Tuhan sekutu bagi Allah Ta'ala. Itu keyakinan-keyakinan daripada orang-orang kafir. Maka cara menjawabnya mudah. Coba kalian semua berdoa kepada orang-orang yang kalian sangka bahwa mereka itu adalah Tuhan. Niscaya mereka tidak akan mampu menghilangkan mara bahaya dari kalian semua. Pertama, benar-benar menghilangkan, atau seminimal-minimalnya kalau nggak sampai menghilangkan, minimal tahwilah. Tahwil itu nggak sampai menghilangkan, tapi memindahkan mara bahaya tersebut kepada selain kalian. Memindahkan saja juga tidak bisa. Ai la yastati'una izalatahu bi'ajzihim. yakni mereka pasti tidak akan mampu untuk menghilangkan mara bahaya tersebut, karena mereka yang kalian anggap Tuhan itu mereka juga lemah. Fahaula ilaisu bi alihatin li'anna al-ilaha huwal qadirul ladzi la yujizu syai'. Maka kalau seperti itu, kalau mereka tidak mampu untuk menghilangkan yang namanya mara bahaya yang dimiliki, maka mereka bukanlah Tuhan. Karena bahwa yang namanya Tuhan itu syaratnya satu, yang paling mutlak. Li'annal ilah huwal qadir alladzi la yujizu syai'un. Karena yang namanya Tuhan adalah zat yang benar-benar maha kuasa, yang tidak dilemahkan oleh sesuatu apapun. Itu baru diakui, baru mendapatkan yang namanya status Tuhan. Annal ilaha wal qadir alladzi la yu'jizuhu syai'un. Karena yang namanya Tuhan itu harus zat atau sosok yang maha kuasa, yang tidak bisa dilemahkan oleh sesuatu apapun. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang membuatnya lemah. Orang iso ngatasi gak mungkin. Pangeran kudu iso ngatasi kabeh. Syarat mutlake pangeran. Pun, yang itu ngoten. Ini sama persis dengan di dalam kitab yang lainnya juga ngoten. Seperti yang ada dalam kitab tafsir Fakhrul Razi-nya, beliau juga dawuh Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Beliau juga dawuh seperti ini. Beliau dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi hampir sama persis dengan mereka, bahwa ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, i'lam annal maksud min hadhil ayah aradu alal musyrikin wa qad dzakarna al musyrikin kanu yaquluna laisa lana ahliyatun an nasta'ila bi ibadatillah fa nahnu na'budu ba'dal muqarrabin min ibadillah wa humul malaikah. Jadi ini lucune wong kafir iki ngono kuwi. Jadi mereka ngomong seperti ini. Mereka ngomong laisa lana ahliyatun an nasta'ila bi ibadatillah ta'ala. Kita itu enggak ahli
kita itu enggak ahli untuk langsung menyembah kepada Allah Ta'ala. Fanahnu na'budu ba'dal muqarrabina min ibadillah wa hum malaika, sehingga kami menyembah terhadap sebagian orang-orang, bukan orang, sebagian sosok-sosok yang terdekatnya Allah Ta'ala. Orang-orang al-muqarrabin, sosok-sosok yang memiliki kedekatan terhadap Allah Ta'ala, yaitu para malaikat. Summa innahum ittakhadhu lidzalikal malak alladhi abaduhu timsalan wa suratan washtahulu bi ibadatihi ala hadza ta'wil. Bahkan mereka orang kafir itu menjadikan atau membuat sebuah surah dan juga timsal. Kalau saya ingin gampangan ngomong gambar atau patung, gambar malaikat atau patung malaikat. Kemudian mereka menyembah patung atau gambar malaikat tersebut. Bahkan ada yang mengatakan inna qauman abadu al malaika fanazat hadil ayat. Jadi masalah asbabun nuzulnya ayat ini itu para ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan ini gara-gara segolongan kaum yang menyembah terhadap para malaikat. Wa qila inna nazarat lil ladina abadu al masih wa uzairon. Ada yang mengatakan ayat ini turun di dalam menjelaskan orang-orang yang menyembah terhadap Nabi Isa dan juga Nabi Uzair. Pun ada yang mengatakan terakhir, ada yang mengatakan wakila inna qauman abadu nafaru minal jinni fa aslama an nafaru minal jinni wa baqiya ulaika nasu mutamassikin bi ibadatihim fa nazalat hadil ayah. Nah, ini akan ada satu asbabun nuzul lagi menurut satu versi ulama mengatakan bahwa dulu itu ada segolongan kaum yang menyembah terhadap jin. Nah, menyembah terhadap jin. Nah, setelah mereka itu menyembah terhadap jin, malah jin ini masuk Islam. Ini bolak-balik di terangno ya. Jadi antara jin ambek setan itu beda. Lek setan itu kabeh kafir. Tapi kalau jin itu ada sebagian yang bisa masuk Islam. Lantas tinggi akan setelah jin ini disembah oleh segolongan orang-orang kafir, malah jin ini malah masuk Islam. Sakmarine jine kabeh sing disembah iki malah mlebu Islam, malah orang-orang yang menyembah jin ini tetap bahasane ngoten, tetap istiqomah atas kekufuran. Sing disembah mlebu Islam, sing nyembah bangga kufur. Kan aneh. Bon niku mbahas masalah sing jenenge asbabun nuzul. Bon. Lah bentuk ketidakpasannya kan ngoten ya. Ini kan sekali lagi ayat ini menerangkan tentang untuk menjawab atau mengerot atau menolak anggapannya orang-orang yang menyekutukan terhadap Allah Ta'ala dengan para malaikat, dengan Nabi Isa, Nabi Uzair, kemudian Sayyidah Maryam, kemudian dan juga jin. Cara menolaknya gampang. Jadi Al-Quran itu sangat dipenuhi dengan dalil akli dan juga dalil nakli. Artinya kita diberi pola pemikiran bahwa yang namanya Tuhan alladzi yaqdiru ala izalati dharar wa isalil manfaah. Yang namanya Tuhan itu harus berupa sosok, berupa zat yang mampu untuk menghilangkan mara bahaya dan mendatangkan sebuah manfaat. Iku jenenge pangeran. Lah sedangkan perkara-perkara atau sosok-sosok yang disembah sama orang-orang kafir yang dijadikan sebagai sekutu ini, mereka semua itu enggak ada yang mampu untuk menghilangkan mara bahaya, juga tidak ada yang mampu untuk mendatangkan sebuah manfaat. Sehingga kesimpulannya mereka itu bukanlah sosok Tuhan. Karena memang mereka nggak mampu. Memang mereka nggak mampu untuk menolak mara bahaya, menghilangkan mara bahaya dan juga mendatangkan sebuah manfaat. Pon, ini ngoten. Lah, sing lebih lucu lagi, nang iki akan yang lebih aneh adalah jawab seperti yang dilakukan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, wa dzalika li annal kufara kanu mukirrina bi annal malaikata ibadullah wa khaliqul malaikah wa khaliqul alam la budda iyakun aktsara minal malaikati wa aqwa minhum wa akmalu halan. Jadi
Orang kafir itu wis meyakini bahwa yang namanya malaikat itu adalah hambanya Allah. Ya mestinya kan kalau mereka itu sudah meyakini bahwa yang namanya malaikat itu merupakan hambanya Allah, maka zat yang menciptakan terhadap para malaikat, zat yang menciptakan terhadap alam semesta ini, itu wajib pasti dia itu lebih memiliki kekuatan, lebih kuasa, lebih mampu daripada para malaikat. Kan harusnya kan seperti itu. Ini mereka ngoten niku lah. Pun ini ngoten. Itu surat 50 surat Al-Isra ayat 56. Dilanjutkan lagi. Ini sama persis dengan yang didakwakan kalian Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau dawuhnya seperti ini. Beliau lebih menjelaskan secara segi manusiawinya, cara bahasane ngoten. Segi kemanusiawiannya ngeten. Nungsa iki anjen kalau dia itu memiliki sebuah kelebihan, pasti itu merupakan terkadang menjadi jalan bagi dia untuk melakukan sebuah tindakan lanjut. Gampangane ngomong beliau niku dawuh seperti ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Beliau niku dawuh ngeten. Li'annal insan la yatamarradu wa la yadgha illa idza kana mustaghniyan bi kulli malakatihi. Karena yang namanya manusia itu dia tidak akan melakukan sebuah tindakan lanjut. Oh, bahasa Indonesia ini lanjut ya Pak. Tindakan melenceng wis gampang ngomong. Ora sok manusia itu tidak akan berani melakukan tindakan-tindakan sok kecuali karena memang mereka itu sudah merasa bahwa dirinya itu sudah mencukupi dengan segala apa yang dia miliki. Bimana antakun malakatu kulluha ala hayatil istiqamah wal insijab. Fa idza ihtallat lahu malakatun nal malakat dha'ufatu yan. Jadi menungso itu kalau sudah merasa napa bahasanya full, dia itu sempurna, baik dari segi harta, baik dari segi kekuatan, baik dari segi kesehatan. Ini pasti akan menyebabkan, secara garis globalnya akan menyebabkan seorang manusia itu benar-benar melakukan yang namanya sebuah tamarrud, sebuah tindakan congkak. Tapi sekali ada satu sisi atau satu faktor saja yang mulai melemah, niscaya manusia baru akan merasakan bahwa di dalam dirinya itu ada sifat ajis, ada sifat lemah. Bahasanya beliau ngoten. Karena kalau di dalam ayat lain itu dikatakan wa idza massal insana dzurrun ta'arabahu muniban ilaihi. Ya. Kalau manusia itu terkenai oleh mara bahaya, niscaya manusia akan berdoa terhadap Tuhannya dalam keadaan kembali kepada Tuhan. Menungsai lek wis kenek karo sing jenenge sifat mara bahaya, niscaya dia akan berdoa kepada Tuhannya dalam keadaan kembali. Kenapa? Limadza? Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Li annama asabahu min dzurrin at'afahu. Karena mara bahaya yang mengenainya itu membuat dia menjadi lemah. Wa kassara indahu gharizatal isti'la'i wal istikbar. Dan memecahkan, menghancurkan di sisinya sebuah watak berupa watak sombong, watak congkak. Ya, jadi lewis manusia itu punya segi satu saja kelemahan. Niscaya hal tersebut akan menyebabkan dia itu sudah tidak bisa sombong, sudah tidak bisa congkak. Laqad kafara billahi min qablu hina ma hamalahu at-takalif. Ya, ketika dia itu sudah dalam kondisi yang sempurna, artinya ya suki, ya sembarang, ya waras, gak ada mara bahaya sama sekali, mereka kufur terhadap Allah Ta'ala. Akan tetapi lakinil an wa ba'da an nazala ya Allah ya Rabbi ya Karim wa ba'da an nazala ilaihi wa ba'da an nazala bi ad-durru wa ahata bi al-bala fala budda yakuna sarihan ma'a nafsihi la yakhta'uha. Tapi lek wis terkena yang namanya mara bahaya, manusia itu wis
nggak bisa mau sombong. Yang ada dia malah mengakui terhadap dirinya bahwa dirinya adalah seseorang yang lemah. Pun sehingga kesimpulannya adalah siji, al-insan fi sa'ati dzurri la yakhta'u nafsahu wa la yakdifu 'alaiha. Manusia itu kalau dalam kondisi mara bahaya dia tidak akan mampu untuk menipu atau membohongi dirinya sendiri. Fakullahum, ya, maka ucapkan, melane hubungannya dengan ayat ini adalah fakullahum, ucapkan kepada mereka, orang-orang kafir yang sedang dalam kondisi mereka itu terkena oleh sebuah dur atau mara bahaya, sakit atau mara bahaya. Idza masakumud-dur fadhabu ila man idda'aitum annahum 'aliyah wad'uuhum fa innahum la yastajibu wa la yad'uuhum. Ya, ngeri tiga agan. Kan sudah dijelaskan ya, wataknya manusia itu wis terkena oleh yang namanya mara bahaya, wis lemes deh, ora iso sing jenenge takabur. Nah, maka ucapkan kepada mereka kalau memang sudah dalam kondisi yang seperti ini, ucapkan kepada mereka agar mereka itu coba berdoalah kalian, datangilah kalian kepada orang-orang, sosok-sosok yang kalian anggap sebagai Tuhan sekutu bagi Allah Ta'ala, agar mereka, orang-orang yang kalian anggap sosok-sosok yang kalian anggap sebagai Tuhan sekutu itu bisa menghilangkan terhadap mara bahaya yang sedang mengenai kalian. Niscaya jawabannya fa innahum la yastajibu wa la yad'uuhum. Yang ada mereka tidak akan bisa mengijabahi atau mengkabulkan terhadap doa kalian semua. Walau da'auhum falam yakshifu anhum durrahum, nggak bakal bisa menghilangkan mara bahaya yang ada pada diri kalian. Fala yamlikuna kasyaduri ankum wala tahwila, nggak akan bisa menghilangkan yang namanya mara bahaya yang ada pada diri kalian. Wala tahwila, bahkan tinggi akan. Ay wala yamlikuna tahwila halikum minadh-dharri ila naf'i aw ni'mati aw rahmati, ay la yamlikuna tahwila hadzal dzurri ila a'daikum fa hum idzan la yamlikuna hadi wala hadi. Bahkan ini cara tegas, gak bisa para Tuhan sekutu yang kalian anggap sebagai Tuhan sekutu itu gak akan bisa. Jangankan menghilangkan, memindahkan saja, memindahkan mara bahaya yang ada pada diri kalian menuju orang-orang yang menjadi musuh kalian, itu mereka gak akan bisa. Maka mereka itu la yang dikuna hadihi wala hadihi, yo gak isok menghilangkan secara total, yo gak isok memindahkan mara bahaya. Fal haqqu subhanahu yalakin rasulahu ala hujjah liwadhihalahum annahum yughaliduna anfusahum wa yu'ariduna mawajidahum wa fitratahum. Maka Allah Ta'ala di dalam ayat ini itu membimbing terhadap baginda Nabi hujjah, membimbing hujjah terhadap baginda Nabi, agar kanjeng Nabi itu menjelaskan terhadap mereka bahwa sesungguhnya mereka itu pada hakikatnya yang membuat mereka tampak salah adalah diri kalian sendiri. Mereka sendiri yang menampakkan sebuah kesalahan adalah diri mereka sendiri. Mereka menganggap bahwa yang namanya malaikat dan seterusnya itu tadi sebagai Tuhan, tapi ketika mereka disuruh untuk berdoa agar bisa menghilangkan mara bahaya yang sedang mengenai, ya niscaya mereka nggak akan bisa melakukan bertindak apa-apa. Berarti kan yang membuat mereka salah itu ya tampak salah dalam mereka sendiri. Wa yu'ariduna mawajidahum wa fitratahum fa in asabahum mudurru fi dawatihim la yalja'una ila alihatihim li'annahum ya'maluna ya'lamuna annaha la tamliku lahum naf'aw wala dharra. Maka ketika mereka itu terkena yang namanya mara bahaya di dalam tubuh mereka, niscaya mereka tidak akan bisa untuk berlindung kepada Tuhan-Tuhan sekutu mereka. Li'annahum ya'lamuna annaha la tamliku lahum naf'an wala dharra. Karena orang-orang kafir pun sebenarnya sudah tahu bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka anggap sekutu itu, yang mereka jadikan sebagai Tuhan sekutu itu enggak bisa, tidak memiliki yang namanya manfaat, juga tidak bisa memiliki yang namanya mara bahaya.
dan walantas ma'ahum, nggak akan bisa mendengarkan terhadap mereka. Pun wa in sami'tahum fardhon mastajabu lahum. Andaikan saja Tuhan-Tuhan yang dianggap sebagai sekutu oleh mereka itu bisa mendengarkan, niscaya mereka tidak akan bisa mengabulkan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkihim. Dan yang ada justru besok di hari kiamat, yang mereka anggap sebagai Tuhan sekutu itu justru malah menganggap mereka itu sebagai bohong. Bal yalja'una ilallahi alladzi yamliku wahdahu kasfadzurri anhum. Yang ada mereka tetap kembali kepada Allah Ta'ala sebagai satu-satunya zat yang mampu menghilangkan mara bahaya. Ini itu kesimpulan daripada ayat napa namine ayat kulit alladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kasfadzurri ankum wala tahwil. Kelanjutannya ini nggih seru. Kelanjutannya ayat yang 56 niki ayat 57. Jadi ketika akan ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Surat Al-Isra ayat 57. Tengeri ketika akan ulaikal ladzina yad'una hum alihatan. Mereka orang-orang yang disangka oleh orang-orang kafir bahwa mereka itu adalah Tuhan, ya bataguna ayatlubuna ila rabbihimul wasilata al-qurbata bil ta'ah. Malah yang ada mereka itu justru meminta, mencari kedekatan, ya, mencari kedekatan terhadap Tuhan mereka. Yang ada justru Tuhan sekutu yang dianggap oleh orang-orang kafir sebagai Tuhan sekutu, yang ada justru mereka adalah mencari kedekatan terhadap Tuhan mereka. Artinya malaikat, Nabi Uzair, Nabi Isa, ya, bahkan jin yang mereka sembah yang kemudian masuk Islam, yang ada justru mereka itu mencari, mereka itu ingin mendapatkan kedekatan terhadap Tuhan mereka, yaitu Allah Ta'ala. Ayyuhum aqrab badalun min wawi yabtahuna. Ini merupakan badal dari wawu yang ada pada lafaz yabtahuna, ayyabtahiha alladhi huwa aqrabu ilaihi. Ini gila. Yakni siapapun dari mereka, ayyuhum aqrab, yang ada justru yang lebih dekat terhadap Allah Ta'ala, justru mereka ingin merasakan atau ingin mendapatkan kurbah atau wasilah, yakni dekat terhadap Allah Ta'ala. Ayyuhum aqrab, mereka dari orang-orang yang dianggap sebagai Tuhan sekutu oleh orang-orang kafir, itu semakin dekat terhadap Allah Ta'ala, yang ada malah mereka itu ingin mendekatkan diri terhadap Allah Ta'ala. Ngerti lho? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, fakaifa bi ghairihi. Maka bagaimana dengan yang lainnya, yang dekat saja, orang-orang yang dekat saja itu ingin dekat terhadap Allah Ta'ala, maka bagaimana orang-orang yang tidak dekat terhadap Allah Ta'ala mestinya harus lebih ingin untuk dekat. Lalu dengan ini dilanjutkan wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Ini mereka itu justru malah berharap untuk mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala, wa yakhafuna 'adzabahu, ya, dan mereka itu juga takut terhadap siksanya Allah Ta'ala. Kahairihim, sama seperti halnya selainnya. Fa kaifa tad'unahum alihah. Maka bagaimana mungkin kalian semua wahai orang-orang kafir itu menganggap mereka sebagai Tuhan. Inna adzaba rabbika kana mahdura. Sesungguhnya Tuhan kalian semua, siksa Tuhanmu itu merupakan siksa yang dihindari. Ay mukhafan minhu, itu merupakan siksaan yang ditakuti. Ngaten. Jadi dalam ayat ini tuh ingin lebih memperdalam, menjelaskan. Makan pertama masih ditolak dengan bahasanya si halus, Pak.
Coba ayo mereka yang kalian anggap sebagai Tuhan itu kira-kira coba kalian semua berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka. Niscaya mereka tidak akan bisa menghilangkan mara bahaya, juga tidak bisa memindahkan mara bahaya. Dilanjutkan di ayat ini. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Justru mereka orang-orang yang kalian jadikan sebagai Tuhan sekutu, yang ada justru mereka akan meminta atau bahasanya mencari untuk lebih dekat terhadap Tuhannya. Malaikat, Nabi Uzair dan seterusnya itu yang ada sosok-sosok ini mereka justru ingin apa? Lebih mendekatkan terhadap Tuhan mereka. Ayyuhum aqrab, yakni yang lebih dekat dari mereka malah pengen tambah dekat terhadap Allah Ta'ala. Bahasanya kalau di dalam ya Allah dalam sawinya tengriki tinggi akan wal makna annal uqala alladzina za'amtumuhu wa abadtumuhum aliha yatlubuna minallahi al-qurba bisababi ta'atihim wa khudu'ihim wa dhullihim li rabbihim wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna iqabahu bal kullu man kana aqraba minhum fid darajah fa huwa ashaddu khudu'an wa khaufan wala yardawna bi kaunihim ma'budina min dunillah. Ini gila. Jadi maknanya ayat ini seperti yang Sawinin baca bahwa orang-orang yang kalian jadikan sebagai Tuhan sekutu dan kalian sembah sebagai Tuhan, justru yang ada mereka itu meminta terhadap Allah Ta'ala agar mereka itu bisa lebih dekat terhadap Allah. Karena memang mereka itu memiliki sifat taat, karena mereka itu memiliki sifat tunduk terhadap Allah. Ya, mereka berharap untuk mendapatkan rahmat belas kasihannya Allah, dan mereka sangat takut terhadap siksaannya Allah Ta'ala. Bahkan bal kullu man kana aqraba minhum fi darajah fa huwa asyaddu khudu'an wa khaufan. Yang ada dari orang-orang yang kalian sembah itu, yang kalian jadikan sebagai Tuhan sekutu itu, mereka yang memiliki tingkatan lebih dekat terhadap Allah, yang ada justru mereka semakin tunduk dan semakin takut terhadap Allah. Bahkan yang ini yang paling perlu digarisbawahi, wala yardawna bikaunihim ma'budina min dunillah. Mereka sendiri itu loh, mereka sendiri itu enggak ridho, enggak rela kalau mereka dijadikan sebagai sosok yang disembah. Malaikat, Nabi Uzair, Nabi Isa dan seterusnya enggak ridho untuk mereka dijadikan sebagai sesembah. Mereka sendiri saja tidak ridho, tidak rela untuk dijadikan sebagai sembahan. Pun ngriku ngaten. Mulana riki dilanjutaken wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu ka ghairihim fa kaifa tad'unahum aliha. Bagaimana mungkin kalian itu menjadikannya sebagai itu Tuhan? Wong mereka sendiri saja lo nggak ridho, nggak rela untuk dijadikan Tuhan. Yang ada mereka itu juga ingin mendekatkan diri terhadap Allah Ta'ala, menyetatiskan dirinya sebagai seorang hamba. Yang ada malah seperti itu, Pak. Pun inna adzaba rabbika kana mahdura. Sesungguhnya siksa Tuhan kalian semua itu merupakan hal yang sifatnya itu ditakuti. Artinya ya napa? Ai mukhafan minhu wal makna huwa haqiqun bi ayyi khafa minhu kullu wahid. Sesungguhnya siksa Tuhan itu merupakan perkara yang ditakuti, yakni hendaklah tiap-tiap dari semua orang itu memiliki dan sudah sepantasnya untuk takut terhadap siksanya Allah Ta'ala. Jadi ini Abu Hasan ya, mengerap atau menjawab terhadap tindakan syiriknya orang-orang kafir. Yang pertama, orang-orang yang kalian jadikan sebagai Tuhan sekutu itu nggak mungkin bisa menghilangkan mara bahaya atau memindahkan. Yang kedua, yang ada justru sosok-sosok yang kalian jadikan sebagai Tuhan sekutu itu justru malah mereka ingin mendekatkan diri terhadap Allah. Bahkan ayyuhum aqrab, yang lebih dekat terhadap Allah Ta'ala, justru ingin lebih mendekat terhadap Allah. Dan mereka itu tak mengharap untuk mendapatkan rahmatnya Allah, takut untuk mendapatkan siksanya Allah.
ya mereka nggak ridho, mereka nggak rela untuk dijadikan sebagai sesembahan. Maka bagaimana mungkin justru kamu menjadikan mereka sebagai sesembahan? Ini daunnya teng saunya maka supaya enak aja. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bahkan secara tegasnya teng mriki dingendikaken bahwa ulail ladzina ta'tabirunahu aliyatan wa tattakhidunahum syuraka alillah ulai aidan abidullah. Jadi mereka orang-orang sosok-sosok yang kalian jadikan, kalian anggap sebagai Tuhan itu justru yang ada adalah mereka itu merupakan hambanya Allah. Taqarrubuna ilaihi wa yatawassaluna ilaihi. Yang ada mereka itu mendekatkan takarrub atau mendekatkan diri terhadap Allah Ta'ala, wa yatawassaluna ilaihi, dan bertawassul kepada Allah Ta'ala. Fal masih alladzi asyraqtumuhu ma'allah wa kadzalika al malaikah hum ibadullah. Maka Nabi Isa al-Masih dan juga malaikat yang kalian jadikan sebagai Tuhan sekutu itu merupakan hambanya Allah. Seperti yang didawahkan di dalam surat An-Nisa ayat 172, la yastankifal masihu ayyakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Artinya napa ayat niki surat An-Nisa ayat 172, la yastankifal masihu ayyakuna 'abdan lillah. Nabi Isa al-Masih tidak akan pernah sombong, tidak akan pernah congkak untuk menjadi hambanya Allah. Napa? Istingkaf itu tidak sombong, tidak congkak. Jadi Nabi Isa al-Masih tidak akan pernah congkak, tidak akan merasa memiliki rasa sombong di dalam hatinya untuk menjadi hambanya Allah. Walal malaikatul muqarrabun, juga para malaikat muqarrabun pun sama, malaikat-malaikat yang didekatkan, yang memiliki sifat kedekatan dengan Allah Ta'ala, mereka juga tidak akan pernah memiliki sifat congkak, sifat sombong untuk menjadi hambanya Allah. Jadi mereka semua juga mengakui bahwa mereka itu adalah hambanya Allah. Haula la yarfuduna wa la yata'abbawna ayyakuna ibadan lillah. Gak ada yang dari Nabi Isa, para malaikat yang sifatnya sombong atau congkak untuk menjadi hambanya Allah. Wah, yang ada malah justru wa yuriduna taqarrub ilaihi subhanah. Yang ada justru mereka semua malah ingin mendekatkan diri terhadap Allah Ta'ala. Fa kaifa idzan tatawajjahuna ilaihi bil ibadah wa hum ibad. Maka bagaimana mungkin kalian itu menghadap terhadap malaikat dan juga Nabi Isa padahal mereka sendiri saja itu tidak congkak, tidak sombong untuk menjadi hambanya Allah. Hambanya Allah, tapi kok malah kalian semua orang-orang kafir menjadikannya sebagai itu Tuhan. Oh, ini ada. Itu versinya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Mulakno teng ngriki dilanjutaken sama beliau. Ya batahuna ila rabbihimul wasilah. Mereka itu mencari kepada Tuhan mereka al-wasilah. Ini bahas masalah ini. Bahas masalah al-wasilah. Wasilah itu ada yang mengatakan ya artinya adalah al-qurba. Kalau mengikuti tafsirnya sinten? Ya Allah, tafsirnya Syekh Jalaluddin Asyutinya ya al-wasilah itu bermakna al-qurba bi ta'ah, mendekatkan dengan cara taat. Tapi ada yang artikan, ada yang menjadikan bahwa justru ayat ini merupakan dalil atas kebolehannya tawassul, Pak. Dalil bolehnya tawassul. Justru mereka itu mencari sebuah hal yang bisa mendekatkan diri mereka terhadap ya Allah Tuhan mereka, atau istilahnya bertawassul. Ini sama persis dengan redaksi yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat 35.
Tengeriki dalam surat Al-Maidah ayat 35, tengeriki dingendikaken. Nadanya sama persis. Tengeriki dingendikaken ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai surat Al-Maidah ayat 35. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua, takutlah dan bertakwalah kalian semua kepada Allah, dan hendaknya kalian mencari kepada Allah Ta'ala sebuah wasilah, sebuah perantara. Wajahidu fi sabili. Jadi kita diperintahkan dalam surat Al-Maidah ini agar kita mencari sebuah wasilah, sebuah perantara yang bisa mendekatkan kita terhadap Allah Ta'ala. Rupanya apa? Wasilah kita kepada Allah Ta'ala sebuah perantara, sebuah hal yang bisa dijadikan perantara bagi kita menuju Allah Ta'ala. Itu rupanya apa? Bisa mayuqarribukum ilaihi min ta'ati. Bisa itu merupakan sebuah ketaatan. Jadi amal baik kita, taat kita itu merupakan sebuah wasilah, sebuah hal yang bisa menghantarkan kita agar sampai kepada Allah. Tapi juga secara tegas Syekh As-Sawi kan ulama Mekah sing termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak redaksi yang di dalam Sawi niki dihilangkan oleh para orang-orang Wahabi karena sangat tidak sesuai dengan akidahnya mereka. Mulane ngeri dilanjutaken. Qauluhu min ta'atihi, ya, berupa tindakan-tindakan taat. Oh, kan ada anjuran wabtahu ilaihil wasilah. Hendaknya kalian semua itu mencari kepada Allah Ta'ala sebuah wasilah, sebuah perantara. Salah satunya adalah pekerjaan taat. Benar kuwi kabeh sepakat, Pak. Awak dhewe kepada Allah Ta'ala harus mencari sebuah perantara. Salah satunya adalah pekerjaan taat, baik itu merupakan amal fardu ataupun amal sunnah. Ana ngendikaken teng hadis qudsi la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi ila akhirih. Tidaklah seorang hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal sunnah, ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, kalau Allah Ta'ala sudah menjadi kalau Allah Ta'ala sudah mencintai terhadap seorang hamba, kuntul ladzi sam'ahu alladzi yasma'u bi, maka Allah Ta'ala akan menjadi sebuah pendengaran yang dia gunakan menjadi pendengarannya. Allah Ta'ala akan menjadi tangan yang digunakan untuk memukulnya, dan seterusnya. Nanti ada pembahasannya sendiri. Tapi yang paling penting nih lho sing kula pengen bahas masalah tawassul iki lho, Pak. Jadi gue ben rodok NU-ne ora gur manut-manutan tapi ngerti tenanan ngono lho dalile. Dalile bertawasul ya salah satunya ya ayat ini tadi surat Al-Isra ayat 57. Ulaikal ladzina yad'una yabtahuna ila rabbihimul wasilah. Atau dalam surat Al-Maidah ayat 35-nya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wasilah itu bagaimana? Salah satunya tengeriki beliaunya Imam Fakhruddin Imam Syekh As-Sawi, beliau dawuh wa batighaul wasilah ma yuqarribuhu ilaihi mutlaqan. Dan yang namanya wasilah, mencari sebuah perantara, adalah sebuah hal yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala secara mutlak. Wa min jumlati dzalika, dan termasuk daripada hal tersebut dianggap sebagai perantara adalah mahabbatu ambiyaillah, mencintai terhadap para nabinya Allah, wa auliyai, dan napa para walinya kekasihnya Allah, was-shadaqat, dan juga tindakan bersedekah, wa ziyaratu ahbabillah, dan berziarah kepada para kekasihnya Allah. Kue sowan bahasane ngoten nggih. Kue bahasane sowan termasuk daripada ziarah. Murano teng mriki. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kue ziarah nang makome para wali iku termasuk daripada tindakan mencari perantara terhadap Allah Ta'ala. Lah, mulane beliau secara tegas dawuh ngeten. Fa minad dolal, fal makna kullu ma yuqarribukum ila Allah falzam. Maknanya adalah setiap perkara yang bisa mendekatkan kalian semua kepada Allah Ta'ala, maka lakukanlah.
Watruku ma yub'idukum anhu. Tinggalkan semua perkara yang menyebabkan kalian itu jauh daripada Allah. Idza alimta dzalik, kalau kalian sudah tahu hal tersebut bahwa berziarah terhadap makamnya para wali itu termasuk dalam kategori wasilah atau bertawasul, fa minad dhalal al bayyin wal khusran ad-dhahir, termasuk daripada kesesatan yang jelas dan juga sebuah kerugian yang zahir adalah takfirul muslimina bi ziyarati auliyaillah, mengufurkan terhadap para muslimin sebab mereka itu berziarah terhadap makomnya para wali Allah. Penggaweane Wahabi, Pak. Senengane ngafirno kepada orang-orang yang berziarah terhadap wali Allah. Makom-makomnya wali Allah. Zaimina anna ziyaratahum min ibadati ghairillah. Mereka itu selalu menuduhkan bahwa orang yang berziarah kepada makomi wali iku jenenge padha wae nyembah. Kan ngono anggapan wong kafir. Padahal kala bal hiya min jumlatil mahabbah fillah. Enggak bisa itu diartikan sebagai menyembah terhadap walinya Allah, itu enggak bisa. Yang ada justru itu al mahabbah fillah. Itu merupakan justru bentuk kecintaan karena Allah Ta'ala. Allati qala fiha Rasulullah ala la imana liman la mahabbata lahu wal wasilatu lahu allati qala Allahu fiha wabtahu ilaihil wasilah. Yang ada justru orang berziarah terhadap makamnya wali Allah itu justru merupakan sebuah bentuk daripada cinta terhadap Allah. Orang enak, Pak, orang-orang itu menyembah dan menuhankan terhadap walinya Allah enggak enak. Sak bodoh-bodohne wong bodoh, sak awam-awame wong awam, gak ono sing nganggep waline Gusti Allah iku pangeran, gak ono. Enak. Itu merupakan sebuah tuduhan yang terlalu kelewatan, maksudnya. Tuduhan yang sifatnya kelewatan. Awak dhewe iku ziarah nang waline Gusti Allah iku krana demen nang kekasihe Gusti Allah. Wong sing demen nang kekasihane Gusti Allah berarti asline itu merupakan bentuk daripada kecintaan terhadap Allah. Ngono. Biar menawa mungkin saja dengan kita itu dekat dengan walinya Allah, akhirnya kita juga ketularan dekat kepada Allah. Kan ngono to konsepnya. Bertawasul itu kan berarti kan konsepnya seperti itu. Kita mencari perantara. Pokoknya segala hal yang menyebabkan kita itu dekat, yang itu merupakan sebuah perantara kita mendekatkan dan menjadikan sosok yang dicintai, yaitu kita lakukan. Itu namanya bertawasul wabtahu ilaihil wasilah. Jadi mulanya apa yang dituduhkan oleh orang-orang, ya kita dalam tanda kutip kita sebut anu saja ya, orang golongan sebelah gitu saja ya. Itu merupakan sebuah tuduhan yang kelewatan. Ya, gak ono Pak wong nyembah gak enek, nyembah wali gak enek. Ya. Seawam-awame wong awam, sak bodohe yang ono pada anggapannya tetap mereka itu meminta terhadap Allah Ta'ala, hanya saja bertawasul perantara terhadap para wali. Dan tawasul itu memang sebuah hal yang sifatnya itu dilegalkan dalam syariat kita. Yang malah bahas tawasul tuh. Bahkan Nabi Adam saja selaku manusia pertama kali yang menginjakkan kakinya di muka bumi ini, itu adalah manusia yang paling pertama melakukan tawasul. Rupanya apa? Nabi Adam itu tawasul dengan asmone Kanjeng Nabi. Diceritakan bahwa ketika Nabi Adam itu diturunkan dari surga menuju dunia, Allah Ta'ala murka terhadap Nabi Adam. Dan Nabi Adam ini seringkali meminta maaf terhadap Allah Ta'ala, mohon ampun terhadap Allah Ta'ala dengan bersujud dan seterusnya, tapi belum mendapatkan ampunan. Hingga Nabi Adam itu meminta maaf, meminta ampunan dengan bertawasul terhadap asmane Kanjeng Nabi, dengan menggunakan asmane Kanjeng Nabi. Ya Allah Gusti, kula nyuwun ngapunten dumateng panjenengan dengan haknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mendengarkan yang dijadikan tawasul itu asmone Kanjeng Nabi, akhirnya Allah Ta'ala langsung memberikan maaf, memberikan ampunan, langsung memberikan ampunan. Kemudian Nabi Adam ditanyai, dari mana kamu tahu nama Muhammad itu, kamu tahu dari mana? Dawai Nabi Adam, saya melihat nama Muhammad itu tertuliskan bersandingan dengan namamu. Dari itu aku tahu, dari situ saya yakin bahwa yang namanya Muhammad itu pasti sosok istimewa di sisi. Pun jadi sing nglakoni tawasul pertama kali itu justru malah Nabi Adam. Memang Wahabi itu selalu gitu, Pak. Orang-orang Wahabi itu selalu memiliki tuduhan yang sifatnya itu kelewatan. Ini tak tuduh mana ya? Salah satu tuduhan keji dari mereka adalah mereka itu tidak mau namanya Allah Ta'ala dan juga namanya Kanjeng Nabi. Ini nang masjid kan disejajarkan, iya tuh. Namanya Allah dan juga namanya Kanjeng Nabi itu kan kalau di masjid-masjid itu kan disejajarkan. Katanya orang-orang mereka, katanya orang-orang sebelah itu jangan disejajarkan. Statusnya beda. Kalau Allah Ta'ala itu Tuhan, kalau Muhammad itu hamba. Ojo disejajar, masa disejajar nongin ae dadi perkara. Padahal iki jawabane wis enek nang tibake. Wa qaranasmahu ma'asmihi tambihan ala uluwi maqami. Tahu aja tiba ora ta, Pak? Aja ora nyantol belas. Wa qaranasmahu, Allah Ta'ala itu membarengkan, mengsejajarkan ismahu, asmone Kanjeng Nabi, ma'asmihi, bersama dengan asmone Allah Ta'ala. Itu tidak lain tidak bukan tambihan ala uluwi maqami, untuk mengingatkan betapa agungnya pangkat makam yang dimiliki Kanjeng Nabi di sisinya Allah. Biasa lah Pak, contoh ringan mana ya. Kowe umpama sekalipun kamu presiden, kamu punya istri orang rakyat biasa, ya pasti antara nama kamu yang statusnya kamu presiden dan istri kamu yang rakyat biasa, ya tetap disejajarkan. Tidak lain tidak bukan untuk menunjukkan betapa agungnya orang yang namanya ini disejajarkan itu tadi. Pokoknya berat. Jadi kita itu sering mendapatkan tuduhan yang sifatnya itu kelewatan dari kubu sebelah itu. Jadi ini bahas masalah sing jenenge tawasul. Tawasul iki ya dalile nang Quran ya loro iki mang. Surat Al-Isra ayat 57. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Kalau dalam surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabili. Niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi mencari yang namanya wasilah atau menjadikan sebuah perantara terhadap Allah Ta'ala berupa at-ta'ah. Yang sepakat ya, semua orang sepakat ya itu tadi. Itu tindakan ta'ah. Tindakan kita itu melakukan segala apa yang diperintahkan, menjauhi segala yang dilarang. Itu semua orang sepakat bahwa itu merupakan sebuah perantara untuk mendekatkan diri terhadap Allah Ta'ala. Kita Ahlussunnah wal Jamaah menambahi bahwa wasilah itu juga termasuk daripada wasilah adalah cinta terhadap para walinya Allah, berziarah kepada makamnya wali Allah. Itu termasuk daripada wasilah. Dan sangat jauh itu dari tuduhan yang namanya itu kufur, sama sekali tidak. Itu min jumlatil mahabbah billah. Kita mendekat, kita berziarah kepada walinya Allah tidak lain tidak bukan supaya kita itu juga kecipratan, kedekatan dan mendapatkan cintanya Allah Ta'ala. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dilanjutkan wali dengan iki. Ulaikal ladzina yad'una ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Yang ada justru mereka ya malaikat, Nabi Uzair, Nabi Isa, jin, Sayyidah Maryam,
Itu semua yang ada justru mereka itu malah mendekatkan diri terhadap Allah Ta'ala, mengharapkan rahmat belas kasihannya Allah Ta'ala, dan mereka itu takut terhadap siksanya Allah Ta'ala. Lana didawakan ditambahi kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau itu dawuh ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, beliau teng mriki dingendikaaken wal haqqu subhanahu qad awdaha lana mas'alatal wahdaniyati fi ayatin katsirah. Allah Ta'ala telah menjelaskan mengenai pembahasan wahdaniyah atau esa, tunggalnya Allah Ta'ala, itu di dalam ayat yang banyak sekali. Dan terus walam yatlub minna al-i'tirafa biha illa ba'da an syahida biha li nafsihi subhanahu. Dan Allah Ta'ala tidak meminta kepada kita untuk mengakui hal tersebut kecuali setelah Allah Ta'ala melakukan persaksian atau istilah bersaksi dengan wahdaniyah untuk dirinya sendiri, wa ba'da an syahida biha al-malaikatu wa ulul ilmi, dan setelah para malaikat dan juga para orang-orang yang memiliki ilmu itu bersaksi atas sifat esanya Allah Ta'ala, baru Allah Ta'ala meminta terhadap kita untuk mengakui hal tersebut. Seperti yang ada pada surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kan ngaten ya. Jadi yang paling pertama kali sendiri adalah Allah Ta'ala sendiri yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan juga bersaksi atas tidak ada Tuhan selain Allah golongannya para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Itu berarti yang pertama kali bersaksi atas keesaannya Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala sendiri, kemudian yang kedua para malaikat, dan yang ketiga para ulul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu. Kenapa harus seperti ini? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, fasyahida Allah subhanahu syahadat al-zati lidzat, wa syahidat al-malaikatu syahadat al-mashhadi wal mu'ayyanah, wa syahida ulul ilmi syahadat al-istidlal. Fahadi syahadatun salasun qabla ayat luba minna asyada. Kenapa kok harus tiga dulu ini tadi? Allah Ta'ala dulu, kemudian para malaikat, kemudian ulul ilmi. Karena ini begitu dahsyatnya ketiga persaksian tiga ini tadi. Karena apa? Fa syahidallahu subhanahu syahadatal dzati lidzat. Kesaksian Allah Ta'ala atas keesaannya zatnya sendiri itu merupakan syahadatul dzat lidzat, kesaksiannya zatnya Allah Ta'ala untuk zatnya sendiri. Paham tak? Jadi wis gampang ngomong, ini merupakan sebuah kesaksiannya zatnya Allah Ta'ala untuk zatnya sendiri. Ini puncak kesaksian yang paling tertinggi. Karena yang maha tahu terhadap zatnya Allah Ta'ala ya Allah Ta'ala sendiri. Ini kesaksian yang paling tinggi. Satu tuh, yakni kesaksian Allah Ta'ala atas keesaannya untuk zatnya sendiri. Yang nomor dua, wa syahidat al malaikatu syahadat al mashhad wal mu'ayyanah. Yang kedua adalah persaksian daripada para malaikat bersaksi atas keesaannya Allah. Ini tingkatnya yang nomor dua, yaitu syahadat al mashhad wal mu'ayyanah. Karena malaikat ini adalah sosok yang memiliki kedekatan langsung dengan Allah Ta'ala. Sehingga kesaksiannya malaikat ini dianggap sebagai kesaksian yang masyhad, yang langsung melihat, bahasanya ngaten. Wal mu'ayyanah, yang melihat secara langsung, yang tahu secara langsung. Dari golongan para makhluk ini yang bisa bersaksi atas dasar karena memang mengetahui secara langsung ya para malaikat. Pun itu nomor dua. Yang nomor tiga, kenapa kok ulul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu. Pemberian saksi atau ya bahasanya persaksiannya para ulul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu. Tadi kita ingin diakan wa syahida ulul ilmi syahadatal istidlal.
kalau orang-orang yang memiliki ilmu itu bersaksi atas keesaannya Allah itu atas dasar sebuah dalil. Berarti kan misalnya malaikat itu kan mengetahui secara langsung, memberikan persaksiannya itu atas dasar mengetahui secara langsung. Tapi kalau para ulul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu itu memberikan sebuah kesaksian atas dasar sebuah dalil, tidak langsung, tapi atas dasar sebuah dalil. Pun, iku makna ngoten. Bahasane fahadi syahadatun salasun qabla ayat luba minna asyahadah. Ini persaksian 3 sebelum Allah Ta'ala meminta persaksian dari diri kita. Nah, Pak. Jadi awak dewi kan istilahnya dalam tanda kutip kita nggak bisa syahadatul dzat lidzat seperti halnya Allah Ta'ala ya raiso. Syahadatul masyhad wal muayyanah seperti malaikat bersaksi atas dasar mengetahui secara langsung juga nggak bisa. Yang rodo iso titik itu kita bersaksi seperti halnya bersaksinya para ulul ilmi yang bersaksi atas dasar sebuah dalil. Sehingga kita kalau kita belum termasuk dalam kategori dan golongannya orang-orang ulul ilmi ya berarti kita manut. 3 persaksian ini sudah cukup untuk kita sebagai bukti bahwa kita harus bersaksi atas esa atau tunggalnya Allah Ta'ala. Terakhir daunya Syekh Asy'arawi, beliau dawuh ya Allah ya Rabbi ya Karim wa bihadhi syahad aqbal al-haqq subhanahu ala muzawalati sultani wa qudrati fil qaul wa madama la ilaha illallah yaqulu li syai'in kun fayakun qalaha li'annahu ya'lam annahu la ilaha illallah wa biha yahkumu 'alal asya' wa yughayyiru min wad'in ila wad'in fa idza sahhat hadhihi syahadatu as-salasu faqad intahat al-mas'alah wa idzan fa hadhihi taqwa qad salimat ilal haqqi subhanahu li'annaha lam yatta'iha ahadun li nafsiha faya lil haqqi tabaraka wa ta'ala hatta yakuma man yatta'iha li nafsih. Enggak ada orang yang istilahnya ngaten ya, bersaksi bahwa dirinya Tuhan dan mendapatkan 3 persaksian ini tadi enggak ada. Syahadatul dzat lidzat, syahadatul malaika, syahadatul ulul ilmi enggak ada yang bisa mendapatkan 3 persaksian ini enggak ada. Ana tengene kan maka ini bukan hanya sekedar pendakwaan, bukan sekedar pengaku-ngakuan. Sampai Allah Ta'ala nanti kalau dalam surat Al-Isra ayat 42 kul law kana ma'hu alihatun kama yaquluna idzal labtahu ila dil arsy sabila. Ucapkan wahai Muhammad, andaikan ada bersamaan dengan Allah beberapa Tuhan sekutu seperti yang mereka ucapkan orang-orang kafir itu, niscaya Tuhan-Tuhan sekutu itu akan mencari jalan kepada Allah Ta'ala yang memiliki arsy. Sing enak itu Tuhan-Tuhan sekutu pasti akan mencari jalan kepada Allah Ta'ala untuk memerangi Allah selaku gampangan untuk memperebut kekuasaan. Tapi yang ada hal tersebut tidak terjadi. Ailau kana lil kauni ilahun akhar la talabu hadzal ilaha alladzi istaqarat lahu al umur wastaqbalu al hal liyujadilu fi hadhil masalah au li talabuhu li yataqarrabu ilaihi. Jadi pada hakikatnya Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan sebagai Tuhan sekutu bagi Allah Ta'ala pada hakikatnya justru malah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bahkan tidak ridho untuk dijadikan sesembahan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tang kelanjutane wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha 'adzaban syadidan kana dzalika fil kitab mastura. Surat Al-Isra ayat 58. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Belembing. Nek dekat belembing nek. Oh nyebut Mas Tuhan.
Pun nanti teng Wonokromo ta? Ini tau nang Wonokromo ora? Mboten daerah kuwi. Gang SS. Kang SS. Oh tak kei map ya. Nggih.